Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama, materi pertama, kelas 12, kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Tujuan pertemuan kali ini yang pertama itu mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur isi surat. Dan yang kedua, memahami unsur kebahasaan surat itu sendiri. Baik, sebelum kita pahami kedua hal tersebut, mari kita bandingkan dulu surat lamaran pekerjaan dengan surat lainnya. Oke, perhatikan pada layar sebelah kiri, itu adalah surat lamaran pekerjaan. Dan perhatikan layar sebelah kanan, itu adalah surat pribadi. Sudah terlihat perbedaannya? Ya, perbedaan pertama untuk alamat surat itu surat resmi lamaran pekerjaan menggunakan yang terhormat, karena kita memberikan surat itu kepada pimpinan, orang yang dihormati dalam perusahaan tersebut. Sedangkan untuk surat pribadi itu teruntuk sahabatku Arumi. Wah, kalau di sini jelas surat pribadi itu sifatnya pribadi dan kita berikan kepada orang yang memang sudah kita kenal. Gitu. Sedangkan surat lamaran pekerjaan tidak. Yang kedua, bisa kita perhatikan dari isi. Surat lamaran pekerjaan ini isinya adalah identitas diri. Siapa Anda? Apa bidang yang bisa Anda kuasai? Lulusan mana Anda? Di mana rumah Anda? Nah, seperti itu. Informasi-informasi penting sebagai pertimbangan oleh perusahaan nanti untuk mengenal Anda sebelum masuk ke perusahaan gitu. Sedangkan kalau surat pribadi, kalau kita lihat isinya, perjalanan waktu rupanya tak seperti yang aku bayangkan. Wah, ini sudah membicarakan perasaan isi hati ya, curhat ceritanya. Dalam setahun selepas kita bersama, aku merasa terlalu lama. Nah, lebih pribadi lagi. Jadi jelaslah, surat lamaran pekerjaan bukan surat pribadi, walaupun surat ini memang ditulis oleh seseorang, namun dia ditujukan kepada perusahaan atau instansi dengan maksud melamar pekerjaan. Jadi ini adalah salah satu surat resmi. Baik, langsung saja kita masuk ke unsur isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Lihat di pojok kanan. Ada tempat Jakarta, tanggalnya 4 November, bulannya November, tahun 2008. Nah, itu ditulis di pojok kanan. Sedangkan sebelah kiri ada alamat surat. Nah, pada bagian kedua boleh menampilkan lampiran dan hal, di mana diletakkan itu di atas yang terhormat. Namun pada surat ini dia tidak ada lampiran dan hal. Yang ketiga, unsur isi surat lamaran pekerjaan adalah alamat surat. Itu yang terhormat tadi. Sedangkan yang keempat adalah salam pembuka. Dengan hormat itu adalah salam pembuka. Yang kelima, pembuka. Nah, pembukanya itu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Sampai informasi nomor telepon itu adalah pembuka. Isinya yang mana? Isi, ciri-ciri isi adalah penyampaian maksud, tujuan untuk melamar pekerjaan atau untuk diterima di bidang yang kita tuju. Mana itu isi? Mulai dari dengan ini menyampaikan permohonan. Nah, terlihat ya, isi surat lamaran pekerjaan adalah tujuan dari kita menulis surat itu sendiri, yaitu melamar pekerjaan. Selanjutnya itu ada penutup. Apa penutupnya? Demikian surat ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkan surat ini. Oke, dan yang terakhir itu adalah salam penutup. Salam penutupnya yang mana? Hormat saya itu cukup sebagai salam penutup.
sedangkan tanda tangan dan nama terang diletakkan di akhir surat. Baik, selanjutnya kita bahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada dua, yang pertama tesis, yang kedua argumentasi. Apa itu tesis? Informasi awal terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi informasi awal yang ingin diketahui perusahaan berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat. Dan itu merupakan pembuka dalam surat lamaran pekerjaan. Artinya apa? Tesis sama dengan pembuka surat. Yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi dalam surat lamaran pekerjaan merupakan informasi pendukung berupa alasan kuat pelamar memenuhi syarat. Bagaimana pelamar bisa meyakinkan perusahaan bahwa dia adalah orang berkompeten? Maka dalam isi itu disampaikan maksud dan tujuan bidang yang dilamar, lalu disampaikan pertimbangan-pertimbangan apa yang dapat meyakinkan pihak perusahaan bahwa pelamar merupakan orang berkompeten. Apa saja? Jelas, pertama fotokopi ijazah. Yang kedua, pas foto. Yang ketiga, kartu pencari kerja. Yang keempat, surat keterangan kesehatan. Yang kelima, surat keterangan berkelakuan baik. Dan jika ada sertifikat khusus, sertifikat keahlian, sertifikat pelatihan, dan lain sebagainya yang dapat menjadikan pendukung untuk pelamar meyakinkan perusahaan bahwa dia adalah orang berkompeten bisa dicantumkan dalam argumentasi ini. Jadi, argumentasi itu sama dengan isi dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, kita akan bahas unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Kita fokuskan pada 3 pembahasan. Yang pertama, tanda baca koma dan titik koma. Yang kedua, tanda baca titik. Yang ketiga, huruf kapital. Baik, kita fokus pada surat lamaran pekerjaan mulai dari informasi pertama, yaitu kota dan tanggal pembuatan surat. Jakarta, koma. Nah, ada tanda baca koma di sini. Digunakan untuk memisahkan antara kota dan tanggal. Wajib diberi tanda baca koma. Yang kedua, yang terhormat titik. Pimpinan Personalia PT Titik Jaya Sentosa. Yang terhormat titik di sini itu sudah benar. Mengapa YTH ketika disingkat itu harus titik? Karena dia bukan singkatan. Karena dia bukan singkatan, kita memaksa untuk dia disingkat agar efektif, maka perlu kita cantumkan titik. Sama halnya dengan sampai dengan. Kita singkat jadi S.D. Maka karena dia bukan singkatan wajib kita tuliskan titik. Sedangkan di sini PT titik itu salah. Jadi harusnya PT. Ya. Jadi PT titik salah karena PT memang singkatan. Jadi ketika kita singkat dia tidak perlu diberi tanda titik. Berbeda dengan YTH yang bukan singkatan, ketika disingkat wajib kita beri tanda titik. Selanjutnya, dengan hormat koma. Dalam salam pembuka itu kan bukan kalimat, maka kita pisahkan dia dengan koma. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma. Nama, titik 2, Firdaus, titik koma. Nah, di sini saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Firdaus, itu kalimat belum selesai. Artinya apa? Tidak boleh ada tanda titik. Tapi kita pisahkan dengan koma. Nah, apa bedanya koma dengan titik koma? Koma digunakan untuk merinci ke samping, sedangkan titik koma digunakan untuk merinci ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu mengapa di sini nama tidak menggunakan huruf kapital? Karena rincian dan dia masih dalam kalimat yang sama. Gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan huruf kapital, berbeda jika dia rincian yang terpisah, bukan bagian dari pendahuluan. Kalau ini kan dia bagian dari pendahuluan. Kalimat belum berakhir.
maka dipisahkan oleh titik koma dan tidak boleh ada tanda baca huruf kapital yang bukan pada tempatnya. Lalu huruf kapital itu di mana tempatnya? Yaitu untuk nama harus diawali huruf kapital, kota harus diawali kapital, bulan harus diawali kapital. Maka dari itu, Agustus itu seharusnya A-nya menggunakan huruf kapital. Lalu selanjutnya, jalan juga menggunakan huruf kapital. Dan sapaan bapak atau ibu itu menggunakan huruf kapital. Ya, ketika kita menggunakan sapaan bapak, ibu itu huruf kapital. Tapi kalau kepemilikan bapak saya, ibu saya itu tidak menggunakan huruf kapital. Baik, cukup sekian pembahasan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.